Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amilin qaribuna ila hubbik. Mahasiswa, kita sekarang mau belajar kemarin lanjutannya, yaitu tentang bagaimana mengambil data ya pada sebuah penelitian. Nah, coba sekarang saya minta antum membuat contoh penelitian. Dulu pernah kita di awal-awal sudah membuat ya, antum kayaknya juga sudah membuat tugas itu. Silakan, mungkin masih ingat tugas antum. Contoh penelitian, silakan salah satu. Judulnya dulu. Ayo, silakan, ini siapa mau membuat judul? Ahmad atau Ansori atau Ayub? Siapa ini? Haris, ayo silakan Haris. Perbandingan nilai mahasiswa yang mengikuti pelajaran offline dan online. Oke. Perbandingan mahasiswa yang mengikuti pelajaran online dan offline. Antum buat judul gitu ya. Oke. Datanya mana? Datanya mana? Cek judulnya tadi, Pak. Apa judulnya tadi? Judulnya? Haris, judulnya? Perbandingan? Perbandingan nilai mahasiswa yang Oke, mengikuti. nilai. Oke, berarti datanya apa? Datanya berupa nilai. Oke, nilai apa dan apa? Yang diambilnya ya, Ustaz. Berarti kita sedang membandingkan. Kalau membandingkan maka minimal harus dua kan? Ya, Nilai nilai ujian sama kehadiran, Ustaz. nilai apa? Ujian sama kehadiran. Nilai ujian Masuk. dan kehadiran. Oh, itu nanti masuk korelasi. Oh iya. Antum kan sudah membuat perbandingan, berarti masuk ke jenis yang terakhir, jenis komparasi. Komparasi, ayo, tadi antum judulnya sudah benar. Perbandingan nilai antara mahasiswa yang online dan offline. Berarti bagaimana? Itu nilai ya. Nilainya, betul. Nilainya kita bandingkan. Cuma di sini masalahnya ada dua pembelajaran, ya kan, pada saat yang bersamaan. Ada dua pembelajaran pada saat yang bersamaan. Jadi misalkan dosen ya atau guru menyelenggarakan pembelajaran dengan dua sistem ya, yang satunya sistem online, yang satunya sistem offline. Nah, kemudian dari kedua sistem tadi itu masing-masing memiliki siswa yang berbeda ya, atau mahasiswa yang berbeda. Nah, seperti ini berarti mahasiswanya sama apa tidak ya, di antara yang offline dan online. Beda. Nah, kalau beda berarti komparasi yang mana? Komparasi yang berhubungan atau yang tidak berhubungan? Yang tidak berhubungan. Yang tidak berhubungan, betul. Jadi jumlah mahasiswanya boleh beda. Ya, satunya 3, satunya 4 boleh. Ya, sama juga nggak apa-apa. Nah, jadi nanti antum cari nilainya. Jadi gampang kalau ini gampang kalau seperti ini. Jadi antum tinggal datang ke dosennya, minta nilainya yang offline dan yang online, dapat. Kemudian yang online mungkin diberi variabel V1 ya, yang online, yang offline diberi variabel V2, ya, variabel 1 dan variabel 2. Kemudian tinggal membandingkan. Sudah selesai. Ya. Begitu aja sudah selesai. Jadi antum sudah masuk ke skripsi dan dihitung dengan model kemarin, komparasi yang terakhir, dapat hasilnya sudah selesai. Ya, cuman masalahnya apakah disetujui oleh dosennya ya. Kalau dari nilai-nilai ilmiahnya sudah benar, ini sudah ilmiah. Nah, kenapa sudah ilmiah? Sudah benar. Ada kasus, kemudian kita ambil datanya secara secara prosedur ilmiah ya, mungkin dimasukkan ke ini data primer ini ya, langsung ke dosennya, langsung ke PAK-nya. Nah, kemudian dihitung. Ya, sekarang
tujuan kita di sini sebenarnya kalau hanya untuk nilai itu eh, apa? S- Maksudnya gini, kalau hanya untuk nilai kita bisa dapat mengambil datanya dari BAK. Nah, saya sekarang ingin mengajak antum semua bagaimana mengambil data tapi yang bukan nilai. Nah, ya, kemarin kan antum sudah saya beri itu apa kuesioner tuh kan. Nah, itu kan termasuk salah satu cara mengambil data tapi bukan nilai. Nah, gitu ya. Jadi eh, caranya gimana? Misalkan ini saya punya teman ya, teman kemarin sudah ngirim, saya coba saya screen ya. Nanti biar ini korelasi. Yang komparasi juga bisa komparasi pakai ambil data juga bisa. Tapi saya kemarin waktu memberikan angket ke antum itu adalah komparasi. Jadi juga menggunakan kuesioner. Nah, sekarang saya coba mau tunjukkan ke antum ini. Ini ya sudah muncul di laptop atau di HP antum? Sudah Ustaz. Sudah. Hubungan antara jam istirahat mahasiswa terhadap kemajuan apa ini? Belajar mahasiswa. Nah, ini ya. Jadi ini namanya korelasi ya. Jadi menghubungkan antara jam istirahat mahasiswa dengan kemajuan belajarnya atau prestasinya. Ya, boleh kemajuan, boleh prestasi. Tapi biasanya bahasnya bukan gini ya. Biasanya pakai ini, pakai prestasi. Tak hapus saja ya. Dengan prestasi, biasanya pakai gitu. Nah, gini ya. Nah, ini ini nama si respondennya ya, ini NIM-nya, ini IPK-nya. Nah, nanti ini saya jelaskan kenapa kok seperti ini. Ini gini, makanya tadi kan tadi si Haris tadi saya minta jangan nilai. Kalau nilai seperti ini kan kita cuma langsung dapat ambil dari BAK. Tapi kita butuh data yang berupa ini ya, angket ini. Ya, ini rencananya Anda melatih membuat ini. Untuk nanti antum kalau skripsi. Jadi di sini judulnya adalah menghubungkan antara jam istirahat mahasiswa dengan prestasinya. Jadi, apakah ketika jamnya cukup maka mendukung prestasinya kan gitu. Ketika tidak ada jam istirahat apakah semakin baik ataukah semakin buruk prestasinya. Nah, kan gitu kan ini sedang diuji. Gitu ya. Jadi ini yang ini variabel pertama yaitu jam istirahat, yang variabel kedua yaitu prestasi belajar. Gitu ya. Nah, yang prestasi belajar sebagai variabel terikat, yang jam istirahat sebagai variabel bebas. Ya. Yang ini supaya singkat, maka saya minta nanti responden langsung mencantumkan IPK-nya. Jadi responden bisa langsung mencantumkan IPK-nya, langsung nanti dihubungkan antara ini ya, hasil kuesioner yang ini berupa jam istirahat dengan IPK-nya. Nah, sekarang coba kita perhatikan ini panduan skornya dulu ya. Ada panduan skornya. Ya, ini namanya keterangan ini panduan skor. Kalau sangat setuju 5 ya, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju ini 1 gitu ya. Nah, ini ada pertanyaannya. Nah, ini berarti kita sedang mengambil atau menggali data dari ini ya, variabel bebas. Dari ini. Ya, jadi ini yang saya maksud kita sedang berlatih membuat kuesioner. Nah, ini kuesionernya formatnya boleh seperti ini. Cuman masalahnya konten dari pertanyaannya memang harus disesuaikan ya. Disesuaikan dengan judul yang rencananya antum buat ya untuk latihan ya. Jadi antum buat latihan, judulnya apa? Nanti diambil variabel bebasnya, kemudian buatlah kuesionernya seperti ini ya, buatlah kuesioner seperti ini. Nah, jadi ini kuesioner ini nanti di mana maunya maksudnya adalah untuk mengambil atau menggali data dari mahasiswa tentang beratnya ya. Jadi biar nanti si apa tadi peneliti tadi bisa mendapatkan data. Oke ya. Jadi maksudnya seperti itu. Coba sekarang ini saya mau tutup share screen-nya, nanti kita berlatih membuat judul lagi. Ayo silakan, siapa yang membuat judul tadi? Haris tadi untuk komparasi judulnya benar, cuman
nggak nyampe ke kuesioner, tidak sampai ke membuat kuesioner. Padahal tujuan kita nanti harus antum bisa membuat kuesioner, bisa menempatkan bahasanya, ya, memilih bahasanya. Ya, Ustaz, silakan. boleh ganti lagi, Ustaz? Oke, Haris, silakan. Coba. Eh, pengaruh pembelajaran offline dan online terhadap semangat mahasiswa dalam mengikuti pelajaran. Pengaruh pembelajaran offline dan online terhadap semangat mahasiswa dalam belajar, gitu ya. Nah, Ustaz. Nah, kalau itu sebenarnya masuk ke multivariat. Karena variabel bebasnya ada dua, yaitu sistem pembelajaran online yang pertama, dan yang kedua adalah sistem pembelajaran offline. Kemudian variabel terikatnya adalah prestasi atau semangat belajar. Nah, gitu ya. Nah, itu berarti antum bisa membuat kuesioner kalau seperti itu. Kuesioner tentang pembelajaran online yang pertama, yang kedua tentang pembelajaran offline. Nah, variabel bebasnya. Yang variabel terikatnya berupa semangat mahasiswa. Nah, semangat ini kalau antum mau mau apa? Mau gampang ya ganti dengan ini terhadap nilai, terhadap prestasi gampang. Tapi kalau seperti itu kan nanti kita kurang berkembang, ya penelitiannya kurang berkembang. Jadi kalau antum kaitkan dengan semangat, betul sekali. Cuma di situ nanti kita membuat kuesioner juga, ya. Kuesioner berkaitan dengan semangat belajar. Jadi nanti antum di situ masuk ke multivariat. Ya. Kalau multivariat nanti Anda belum menyampaikan kuliahnya ya. Kalau antum nanti ternyata membuat seperti itu, silakan datang ke tempat Ana ya. Silakan datang ke atas. Insya Allah nanti kita kerjasama untuk menghitungnya ya. Supaya khasanah penelitian yang ada di ST itu luas ya, tidak hanya bivariat. Ya, jadi ada multivariat. Jadi kalau antum nanti pas membuat multivariat, nah silakan nanti kita ngitung ya bareng. Nanti insya Allah tidak ada kesulitan buat kita menghitung buat saya. Cuman tidak saya berikan ya, belum sempat saya berikan karena amanah dari STEAL itu hanya bivariat saja. Ya. Tapi di penelitian di luar sudah banyak yang multivariat. Nah, jadi gitu ya, Haris ya. Jadi antum membuat berarti informasi tentang pembelajaran online. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, informasi pembelajaran offline. Ya, yang ketiga yaitu tentang semangat belajar. Untuk biar gampang ya, nanti kan ini kan masalahnya kan ini tugas kita ya, tugas antum ya. Tugas antum ini di perkuliahan statistik ini salah satu aja. Jangan dua-duanya. Mana terserah mau ambil pembelajarannya online atau offline ya, terserah ya, harus ya. Jadi Dan nanti aja, Ustaz. jadi ya, hubung apa pengaruh pembelajaran online terhadap semangat mahasiswa gitu aja. Ya gitu ya. Ya gitu aja. Ya, sudah. Kalau gitu sekarang kalau gitu tugas kita adalah melihat variabelnya, yaitu variabel bebas dan terikatnya. Variabel bebasnya adalah pembelajaran online. Nah, berarti nanti kita membuat kuesioner ya tentang pembelajaran online. Ya, dibuatkan apa kuesionernya yang berkaitan dengan pembelajaran online apa misalkan bisa dari sisi kemandiriannya ya, bisa dari sisi motivasinya, bisa dari sisi fasilitas belajarnya ya. Buatkan kuesioner tentang pembelajaran online ya. Jadi antum bisa mungkin mengambil itu tadi ya. Bisa dari sisi kemandirian belajar mahasiswa, motivasinya, mungkin fasilitasnya ya. Jangan hambatan-hambatan ya, jangan. Jangan hambatan ya. Terus hubungkan dengan semangatnya. Gitu ya. Ini agak sulit ini apa Haris ya. Agak sulit. Kalau antum mau mungkin sekarang mungkin buat, nah ini lagi lagi ngetren nih pembelajaran online offline nih. Kalau sekarang buat skripsi, insya Allah sedang apa ya eranya. Ya, ya gitu ya. Haris Nah, Ustaz. ya coba nanti cari di internet ya pembelajaran online, kuesioner pembelajaran online. Ya bisa jadi dari apa tadi apa kemandirian Fasilitas. belajar, dari motivasi atau dari fasilitas ya. Terus kemudian yang untuk ininya apa
variabel terikatnya ya tadi semangat belajar, juga buatkan kuesioner. Ya, buatkan 10 pertanyaan aja ya. Nah, nanti seperti tadi yang di share screen tadi itu diberikan ke teman ya sebagai responden. Setelah itu nanti dikembalikan, kita angkakan ya. Diangkakan, kemudian nanti langkah berikutnya nanti akan saya ajarkan yaitu tentang validasi ya, validasi data. Insya Allah begini saya ajarkan. Ya, silakan dibuat. Ya, silakan yang lain selain Haris, siapa yang mau mengajukan judul? Silakan. Saya Pak, Saidi Pak. Oh iya, saya itu. Fadal, saya Fadal. Iya. Judulnya Minat Belajar Mahasiswa STARI pada Mata Kuliah Statistik. Ah, banyak banget itu ya, ya di internet itu tentang question tentang minat belajar itu banyak sekali. Ya, Oh iya. ya. Tetapi masalahnya itu baru satu variabel, yaitu minat saja. Ya, variabel bebasnya minat, variabel terikatnya apa? Oh iya ya Pak ya. Ah, terhadap iya itu belum selesai, itu masih belum Belum selesai Iya, judulnya Pak ya. iya. Hubungan antara minat belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik terhadap prestasinya, itu pastinya. Diharapkan ketika dia berminat, maka prestasinya bagus. Ketika dia tidak berminat, maka ya semangatnya kurang ya. Iya. Nah, jadi prestasi jadinya biasa-biasa saja. Ya, itu secara logika seperti itu, korelasinya seperti itu. Nah, tapi kalau masalah prestasinya, ini gimana kita belum selesai, belum membuat, atau dibuatkan ini aja, dibuatkan permisalan saja. Jadi prestasinya berapa. Jadi antum membuat kuesioner, cari ya banyak di internet tentang semangat atau minat belajar. Kemudian di bagian apa itu kuesionernya antum juga cantumkan IP teman-teman. Biar nanti beliau teman-teman yang mau mengisi sendiri. Coba ya saya berikan contoh ya, tak share screen ini coba. Nah, di sini siapa? Eh, di sini antum cantumkan IPK ya, ini teman antum siapa yang jadi responden ya. Ini enggak usah, ini enggak pakai apa-apa. Ini enggak usah pakai apa-apa. Kemudian IPK-nya berapa? Nah, IPK-nya itu nanti dimisalkan saja ya. Artinya dimisalkan itu enggak harus beneran gitu loh, enggak harus beneran gitu ya. Ini enggak pakai ini enggak apa-apa. Ah gini. Gitu ya, saya itu ya. Iya Pak. Nah, jadi antum membuat judul dulu, ini judulnya di atas, hubungan antara semangat apa? Semangat apa? Minat ya, minat mahasiswa dalam perguruan statistik terhadap nilainya atau prestasinya. Ya, jadi nanti antum bisa memberikan ke teman-teman ininya, kuesionernya. Nah, cepet dibuat, kirim ke grup, nanti kita bahas. Yang mau dibahas yaitu butir-butir pertanyaannya yang mau dibahas, ya. Jadi butir-butir pertanyaan ini yang mau dibahas, ya. Ah, ini belum benar ini banyak salah ini. Kemarin sudah saya berikan perbaikan, ya. Jadi segera dikirim teman-teman juga nanti di presentasikan. Nanti biar nanti muncul di layar, nanti bisa kita koreksi mana-mana kalimat-kalimat yang nggak benar, mana kalimat yang pas dan mana yang harus diperbaiki. Ya gitu ya. Ya selain saya itu silakan. Boleh saya itu silakan dibuat, cari di internet itunya. Butir-butir pertanyaannya ya untuk kuesioner. Iya Pak. Yang lainnya silakan. Ya, yang lainnya silakan. Kalau tidak ada ya, saya minta antum nanti cari ya di internet. Jangan cari dulu. Buat judul dulu, kirim ke grup, nanti Ana berikan arahan untuk kuesionernya ya. Antum harus cari kuesioner tentang ini gitu ya. Jadi antum kirim di grup dulu, nanti Ana berikan saran. Kemudian setelah dapat kuesionernya, kirim lagi, nanti kita bahas. Kita bahas untuk ngoreksi perkataannya ya, kalimat-kalimatnya supaya kita benar-benar mendapatkan data yang pas sesuai dengan keinginan dari penelitian gitu maksudnya ya.
Oke, kalau sudah ya, oke kan. Jadi silakan dibuat. Ini saya sekarang mau ini aja, mau memberikan contoh untuk validasi ya. Sebenarnya ada dua langkah ya, validitas dan reliabilitas. Tapi ini kayaknya nggak usah. Yang reliabilitasnya nggak usah, validitas saja dulu. Ini ya. Ini saya punya contoh di sini. Ini ya contoh. Nah, ini nih saya ambil misalkan ini sedikit aja ya. Saya ambil sedikit misalkan di sini. Ini aja 10 aja biar gampang. Saya copy ya. Saya copy kemudian coba saya ambil yang baru aja. Punya antum mana punya antum ini? Selasa, Rabu, 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 Selasa ini mungkin. Oh ya ini Selasa ada. Kok balik mana ya? Selasa. Nah ini. Nah ini. Ini ya. Tak copy di sini. Ini loh banyak gede banget ya. Ini tak kecilkan ya. Saya kecilkan aja ini gede banget. Tak kecilkan aja biar nggak terlalu besar. Berapa ini? 6, 6. 6 cukup insya Allah. 6. Nah ini ya. Ini ya, anti perhatikan ya, ini ya. Nah ini datanya nih. Kok ada yang nempel nih? Saya tak kecilkan, tak turunkan aja. Jangan nempel. Nah, wes, sudah ini. Sudah kelihatan mahasiswa ya? Muncul ya? Halo? Sudah muncul di layar? Sudah. Sudah Ustaz. Nah, Ya, Ustaz. ini namanya itu boleh diinisialkan, boleh ditulis lengkap. Nama teman itu ya, boleh ditulis lengkap, diinisialkan boleh. Ini misalkan jumlah respondennya 10, jumlah pertanyaan 10 misalkan. Nah, ini misalkan ini mana maksimum 4 ya. Ini bukan 5, ini maksimum 4. Jadi misalkan di sini dari data-data tadi yang ini tadi ya. Dari ini dinilai kan, ini kan. Kalau di sini dia mengisi setengah setuju, maka nilainya di sini 5 ya, 5. Ya. Kalau mau 4 di sini dihilangkan. Kalau mau 4 ini berarti di sini dihilangkan. Dihilangkan jadi bisa 4 nanti. Misalkan ya. Kalau mau 4 ya, jadi nggak pakai yang ragu-ragu. Jadi bisa dihilangkan, bisa delete. Jadi langsung ini aja 4. Jadi ini nilainya 4 kalau di sini. Kalau ini nilainya 3, kalau di sini nilainya 2, di sini nilainya 1. Nah, ini kan tergantung nanti respondennya milih apa gitu kan. Misalkan ya, sudah terkirim dan sudah dikembalikan, responden yang sudah dikembalikan, antum cek namanya ya, si A misalkan, si A. Si A itu nomor 1 dia jawab apa? Ya, misalkan nomor 1 dia jawab 4. Oh, dapat jawab 7, tulis 4 ya. Nomor 2 misalkan dia jawab 7, berarti skornya 3 ya. Nomor 3 dia jawabnya misalkan tidak setuju ya, tidak setuju berarti yang ini nilainya dia 2. Itu dan seterusnya ya. Dipindah ke ini tadi, ke Excel tadi ini. Sini dipindah ke sini. Di sini ya. Dia 1 dapat poinnya berapa? Dia nomor 2 poinnya berapa? Dan seterusnya. Ini misalkan seperti ini. Nah, ya kita buat seperti ini. Ini jumlahnya aja ya, jumlah kalau kita jumlahkan ini pakai auto sum bisa. Nah, kita sekarang mau membuat validitas. Artinya mana? Artinya apa? Dari pertanyaan ke satu, kedua, ketiga, ada yang nggak valid. Ya, ada yang nggak valid. Yang nggak valid nanti kita eliminasi. Yang valid itulah yang kita jadikan sebagai data penelitian. Kita lanjutkan untuk menghitung data penelitian untuk selanjutnya. Yang valid yang dipakai, yang nggak valid jangan ya. Coba ya. Jadi gini ya. Misalkan ini kita mau menghitung validitasnya di sini. Ya, validitasnya.
Ya. Kita siapkan selnya dulu. Gini mahasiswa ya. Sudah. Kita menggunakan korelasi. Siapa nih yang sedang gangguan? Oh, ini sedang safar. Apa ini? Siapa yang mau masuk ini? Sebentar, apakah ada yang mau masuk? Oh, enggak ada, sudah. Sebentar. Ini ya. Ini untuk butir salah satu, validitasnya nanti kita cek di sini. Gini ya. Jadi langkah pertama kita ke formula seperti biasanya, kemudian ke more function, kemudian statistik, kemudian masuk ke Corel C ya, ini Corel, ini korelasi. Nah, memang kita menggunakan korelasi, tapi nanti kalau di UAS ini Anda menanyakan tentang korelasi, jangan sama dengan ini ya, bedakan antara korelasi dengan validitas ya. Ini memang dia menggunakan korelasi, tapi belum finish ya. Ini hanya menghitung validitas mana yang soal-soal yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima. Yang nggak bisa terima, jawaban yang nggak bisa terima, dieliminasi. Ya, memang dia menggunakan korelasi. Tapi nanti di endingnya, korelasi yang sesungguhnya yaitu kita bandingkan hasilnya data ini dengan variabel terikatnya. Ya. Kalau ini kita membandingkan setiap butir soal dengan total nilainya. Ya, dia juga menggunakan korelasi. Ini masih validasi. Ya, belum korelasi yang finishing ya, belum membuat kesimpulan untuk apa hasil skripsinya. Kalau yang dimaksud dengan yang hasil skripsi korelasi nanti adalah hasilnya validasi ini tadi ya, nanti hasil validasi ini di sini nanti muncul hasilnya kita bandingkan dengan variabel terikatnya ya, prestasi belajar atau apa gitu ya. Oke. Ya, ini kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ada eri pertama, eri kedua ya. Ya, serangkaian angka deretan angka data pertama ini yang dibutir salah satu, kemudian yang array kedua itu adalah yang di ini, yang di sini totalnya. Nah, coba ya diklik ya satu, di blok aja ini, di blok jangan ini nggak masuk ini bukan, ini adalah identitas butir soal yang jawabannya siswanya yang ini, ya mulai A ini ya, ini berarti yang satu ini dulu kita blok. Nah, sudah muncul ya E290 sampai E299. Ya ini ya, ini 290 sampai 299. Kemudian berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah ini ya, ini yang kedua ini. Nah, cuma nggak kelihatan ya, coba saya pinggirkan dulu ya. Nah, ini ya, ini yang kedua di blok juga totalnya ini. Ini ya. Nah, ini dapatnya. Cuman nanti untuk yang array kedua total ini kita tambahkan klik F4 ya, tambahkan klik F4. Nanti di sini muncul dolar ya. Di sini gambar di sini akan muncul dolar. Nah, ya, di sini akan muncul dolar. Jadi kalau diklik F4 Antum lihat ya ada perubahannya. Nah, sudah muncul dolar. Ya, itu gunanya apa? Gunanya adalah berarti data yang di sini, yang di total ini digunakan untuk semuanya, ya. Jadi kita hanya menggunakan uh, butir soal satu kali, tapi kalau untuk diberi F4 untuk total ini maka ini digunakan untuk semuanya, ya untuk semuanya gitu. Jadi kita nggak usah mengetik lagi, nggak usah ngeklik lagi total, tapi cukup dengan diberi F4 maka satu kali sudah cukup. Nah, gitu ya sudah, kemudian kita oke. Ya, kita oke. Nah, itu hasilnya ini. Ya, ini hasilnya. Nah, ini 0,5 gini ya. Kemudian untuk mencari korelasi atau mencari validitas butir soal yang kedua sama ya, dan seterusnya. Jadi kita tinggal meletakkan kursor di kanan bawah, muncul tanda tambah, kita
tarik ke kanan. Nah, sudah. Nah, ini ada nilai-nilai hubungan antara butir soal 1 dengan totalnya. Butir soal kedua dengan totalnya. Ya, jadi masing-masing kita korelasikan dengan totalnya. Kemudian berikutnya adalah kita melihat mana-mana yang valid dan mana-mana yang tidak valid. Nah, maka kita gunakan aturan tabel degrees of freedom ya untuk tabel R degrees of freedom ya. Degrees of freedom sama dengan n-2 ya. Jadi kalau gitu kalau di sini n-nya jumlah siswanya 10, maka nanti kita menggunakan degrees of freedom yang 10 minus 2 yaitu 8. Coba ya, saya cari di ini di tabel yang 8. Tabel mana tabelnya? Oh ini tabel ini, tabel R ini. Kita lihat yang 8. Berapakah nilai degrees of freedom-nya untuk 8 ya? Untuk 8. Ini ya. Ini 5% ya, ini 1%. Oh ini untuk bukan ini yang ini. 10%, 5%, 2%, 1% dan 0,1%. Yang kita pakai yang ini. 1% dan 5%. Yang lebih aman kita gunakan yang 5% karena apa? Nilainya nggak terlalu tinggi. Antum perhatikan ya. Yang 5% dengan yang 1% dia lebih tinggi yang 1%. Kemarin alasannya apa? Kemarin sudah kita sampaikan yang 1% dia memiliki tingkat kebenaran 99%. Ya. Kalau yang 5% maka dia memiliki tingkat kebenaran hanya 95%. Maka dia nilainya nggak terlalu tinggi. Kita pakai yang ini ya, yang 5%. Tapi untuk yang 8 ini berarti 0,63 ya. 0,63. Kita coba diambil ya. Kita ambil supaya nanti bisa dibandingkan. Kita bandingkan dengan yang di depan tadi. Saya ambil yang 8. Copy. Nah, saya pakai ke sini. Selasa. Nah, ini. Saya bandingkan dengan yang hasil hitungnya. Nah, ini ya. Ini yang 0,63. Berarti yang dia nilainya di bawah 0,63 maka dikatakan tidak valid. Mana yang nggak valid ini? Ya nggak valid. Mana lagi ini nggak valid? Mana ini lagi? Hampir valid ini ya, tapi nggak valid. Ini tambah nggak valid. Ini valid. Ini valid karena di atas 0,63. Ini valid. Ini nggak valid. Ini tidak valid. Ini juga tidak valid. Nah, begini ya, ya mahasiswa. Jadi proses seperti ini. Sehingga di sini dari soal 10 tadi yang valid hanya 3. Yang 7 tidak valid. Ya, kalau nanti antum di pembelajaran tentang evaluasi pendidikan, ya, ada Ustadz Nurholis nanti yang menyampaikan di evaluasi pendidikan, maka kalau kita menjumpai soal nggak valid, maka soal ini harus diperbaiki. Karena apa? Soal ini akan diberikan lagi ke siswanya. Soal ini akan diberikan lagi ke siswanya. Jadi soalnya harus diperbaiki. Ya, yang ini sudah nggak usah. Tapi di sini kita tidak berhadapan dengan evaluasi pendidikan, tapi kita sedang meneliti tentang data variabel bebasnya. Jadi kalau kita kembalikan ke respondennya, nanti tidak selesai-selesai. Ya. Jadi langsung saja yang tidak valid ini kita eliminasi, tidak kita gunakan. Yang kita pakai hanya yang ini aja, hanya ini aja. Nanti maka di sini berubah nilainya ya, tidak sebanyak ini ya, karena hanya 3. Hanya butir soal nomor 5, 6, dan 7 yang valid gitu ya. Makanya disarankan supaya membuat butir pertanyaan yang banyak. Jangan cuma 10. Boleh 30, 40, 50 gitu ya. Kalau 30 nanti nggak valid 5, masih lumayan dapat 25.
Ya, 50 yang nggak valid ada 10, masih ada 40. Jadi sebisa mungkin buat pertanyaan yang banyak. Gitu ya. Mahasiswa ya. Jadi saran saya seperti itu ya. Tapi kenyataannya kalau saya lihat di skripsi itu, saya lihat teman-teman tuh kurang ya. Teman-teman tuh buat pertanyaan mesti kurang. Jadi kalau kurang nanti kalau dieliminasi ternyata banyak yang nggak valid jadi tinggal sedikit. Seperti ini kan contohnya kan 10 tinggal 3. Lain kalau misalkan yang nggak valid 3, yang valid 7, mending masih lumayan. Gitu ya. Oke ya, jadi ini ya saya copy dulu, saya copy. Nanti habis gitu kita eliminasi yang nggak valid kita eliminasi. Ini ya di copy, saya taruh di bawahnya. Oke. Nah ini mana-mana yang nggak valid akan saya hilangkan. Ini yang nggak valid ya, ini ya. Maka dihilangkan. Dihilangkan ya, clear content gitu aja. Clear content. Ya ini juga ya. Clear content. Ini. Clear content. Sudah, tinggal ini aja yang valid akhirnya. Dan ini akhirnya yang kita jadikan sebagai data untuk variabel bebasnya. Yang ini aja ya mahasiswa ya. Sehingga kita jadi ketika kita mencantumkan butir pertanyaan cuma 3 aja ini. Cuma ketika butir pertanyaan jadi di deskripsi jadi lucu kan. Masuk hanya 3 butir pertanyaan kalau diberikan ke responden. Nah, makanya kan saya sarankan buat sebanyak mungkin. Gitu ya. Nah ini nih, jadi endingnya nanti ini yang kita gunakan sebagai data untuk variabel bebas untuk kemudian dibandingkan dengan variabel terikatnya ya. Mungkin nanti dibandingkan dengan ini misalkan tadi ya. Bandingkan dengan ini dengan apa? Prestasi belajar misalkan. Atau dibandingkan dengan soal belajarnya, nah, misalkan seperti itu. Nah, gitu ya, Mas ya. Jadi apa? Eh seperti itu siklusnya. Antum buat judul, kirim kalau antum sudah yakin mau membuat apa angketnya atau membuat kuesionernya silahkan kirim ke grup ya, kirim ke grup sebanyak mungkin ya, nanti kita bisa nanti membahasnya ya, lebih lebih banyak yang dibahas enak, antum yang lainnya juga akhirnya jadi paham ya, yang belum belum mengirim nanti jadi paham langkah-langkah untuk memilih kata-kata yang pas ya untuk disampaikan kepada responden. Nah, gitu ya. Ya silakan kalau ada mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan mahasiswa. Sayuti, Pak. Ya, saya itu, Fadal. Tadi nyari-nyari di internet itu ada yang Hmm, angket, ada yang kuesioner. Nah, itu bedanya sama, apa tuh, Pak? sama, Oh, sama. sama aja ya. Antum kirim aja nanti kalau ada kekurangan atau kelebihannya nanti kan ketahuan. Nanti kita bahas. Ya, silakan dicocokkan dengan ininya. Tadi apa saya itu judul yang antum buat tadi. Itu yang punyanya siapa Masih itu? nyari ya, Pak. Kenapa? Masih nyari. Enggak apa-apa, dicari-cari terus nanti dipilih-pilih buat untuk pertama kita belajarnya jangan 10 lebih ya, buat 20 pertanyaan. 10 pertanyaan itu kan sedikit sekali itu. Nanti habis itu nggak valid ya, nggak valid 10, nggak valid 5 ya, tinggal 5. Sama punyanya tadi siapa tadi Haris itu juga kalau dibuat penelitian bagus itu. Masalahnya pas dengan kondisi sekarang ya, masalah pembelajaran online, online offline. Seperti kemarin kan saya kirim kuesioner ke antum itu kan membuat penelitian. Tapi kok antum kok banyak nggak kirim? Yang kirim malah dari yang hari Rabu itu, banyak yang kirim hari Rabu itu. Ya sudah enggak apa, enggak usah enggak usah dikirim lagi, enggak apa-apa. Saya cuma ngambil sebagian aja ya. Kalau sebenarnya banyak-banyak enggak apa-apa. Saya sarankan sebenarnya kalau nanti antum mau mengambil penelitian tuh jangan pakai sampel ya, tapi pakai populasi, seluruhnya diambil. Karena apa? Kalau pakai sampel kita harus menghadirkan teorinya tentang teori sampel. Yang itu harus belajar lagi.
Saya di sini kan saya tidak mengajarkan, saya hanya mengajarkan penghitungnya. Tapi kalau kita menggunakan populasi, enak. Tidak ada teorinya. Populasi karena semua diambil. Tidak ada pertanyaan lagi. Dan hitungannya juga tidak memakan waktu banyak. Nggak beda ya antara sampel dengan populasi kalau kita gunakan Excel tuh nggak ada bedanya. Dari sisi waktu tidak ada bedanya. Ya, gitu ya. Saya Haris, yang lainnya kemana ini? Ayo Musab, mana Musab ini? Ayo, nggak buat judul dah. Ustaz, Guntur, Ustaz, mau nanya, Ustaz. Iya, Guntur, Fadil, Guntur. Ini kalau kemudian pertanyaannya, Ustaz, harus kita ajukan ke orang-orang, Ustaz. Ya, saya cek dulu. Antum kirim ke grup dulu. Oh iya, Ustaz. Ya, nanti direvisi, dilihat, cocok. Kirim ke teman-teman aja. Korespondennya pakai teman-teman. Mau teman kuliah boleh, teman di grup boleh. Apa mungkin ada grup semester, saya nggak ngerti. Teman-teman di statistik ini juga boleh. Apa yang di kelas hari Rabu juga boleh, ya nggak masalah. Kita di sini kita mengukur, belajar mengukur ya, mengukur. Habis gitu sampai pada menyimpulkan hasilnya ya. Jadi dari data tadi kita ubah ke angka, dari angka tadi kita hitung, dari hitung tadi kita bandingkan dengan tabel korelasi sampai pada kesimpulan. Ya itu aja, skripsi kan cuma seperti itu kan, enggak susah, gampang skripsi itu. Insya Allah enggak susah. Cuman yang susah itu adalah penulisan. Nah ya, tulis menulisnya nih, tekniknya, formatnya, ya. Kemudian kalau mengutip bagaimana ya, kalau menyajikan tabel bagaimana, nah itu yang agak sulit. Kalau menghitungnya insya Allah ya sudah seperti antum lihat sendiri kan, tidak ada yang sulit. Kalau sudah sampai pada menghitung itu tidak ada yang sulit insya Allah. Ya silakan, apa Guntur? Syukur, Ustaz. Jazakallah Afan, khair. ya wajah saya. Ya. Silakan yang lain. Silakan cari ya, dicari, dibuat judul, sertakan judul, kemudian cari, kemudian kirim ke grup sebelum besok Selasa supaya kita bisa bahas. Karena nanti setelah itu antum libur. Antum libur kapan? Loh, liburnya minggu depan udah libur ya? Pekan depan udah libur, Ustaz. Loh, baik. Ya apa ya? Harusnya kalau pas libur itu antum sudah dapat ini, dapat judul, antum sudah kirim-kirim ke temen, sudah bisa ngerjakan mestinya. Enak. Gini aja, tetap antum kirim, ya. Tetap antum kirim ke saya, nanti apa? Saya berikan komentar. Supaya kalau waktu libur itu antum sudah sambil libur sudah dapat ini, sudah dapat tugas, bisa menyelesaikan tugas. Jadi apa itu ndak nganggur gitu loh. Ya nggak nganggur apa, bukan nganggur ya. Artinya itu eh, tugasnya nggak numpuk di belakang hari, nggak numpuk di pas nanti kita masuk baru menyelesaikan tugas kan jadi numpuk. Nah, kan mending waktu liburan ini kita menyelesaikan tugas. Gitu ya. Baik, Pokoknya kirim ke grup, kirim ke grup. Insya Allah saya beri komentar. Nanti kalau saya bilang silahkan sudah oke, kirim ke teman-teman, ke responden. Ya, nanti saya berikan arahan untuk memasukkan ke statistiknya, ke Excelnya gitu. Yang lain silakan. Kapan ya? Iya, enggak tahu ya sekarang. Sudah iya betul. Tanggal 22 udah libur. pertemuan terakhir Ustaz ini. Iya. Makanya kalau misalkan antum sambil liburan kan nanti ada waktu senggang, bisa ngerjakan. Udah masuk enak, udah jadi. Tugasnya udah selesai. Enak kan? Liburnya sampai kapan itu? Saya ada. Saya lihat tadi. Saya lihat. 17 Tanggal 12, 17. 17 Mei bukan? 17 Mei. Itu berapa hari? 17 itu sudah 2 minggu. Oh, lebih. 3 pekan nggak ya, Ustaz? 3 minggu, Sekitar 3 pekan. iya. 3 minggu lebih. Ya, tapi kan Oh, dipotong gitu. tanggal merah ya, dipotong tanggal merah ya. Betul, Tanggal merah kan tidak dihitung itu. Ya, 3 minggu.
Wah, ini. Ya sudah, pokoknya antum dapat judul segera kirim. Ya, nanti di kuesionernya terserah mau mau sudah kirim beserta kuesionernya silakan. Nanti saya beri komentar. Setelah itu silakan antum sebar ke respondennya. Gitu aja. Ya. Biar nanti antum ini gini sekarang berarti gini. Berarti ini saya share screen dulu ya. Berarti langkahnya yaitu pertama antum buat ini dulu ya, ini dulu ya. Buat ini dulu, buat apa itu kuesioner dulu ini. Teman-teman nanti biar ngisi ya. Setelah diisi, antum pindah ke tabel di Excel ini kan. Tabel di Excel ini. Nah, di sini di tabel di sini ya diisi ya antum pindah ke sini, antum pindah kemudian seperti tadi lakukan langkah validasi seperti yang saya sampaikan ya. Karena ini belum selesai ya, ini belum selesai. Karena apa? Ini rencananya adalah kita harus membandingkan atau kita menghubungkan dengan variabel terikat. Jadi nanti kita akan menghadirkan variabel terikat. Jadi ini ada nama ya gini, nama di apa di sini nama ya. Ini nah kemudian di sini ada Waalaikumsalam. Ya, ya, sebentar. Sebentar, ya, dan. Ini saya perbaiki. Nah, gini. Ini variabel V1 ya. Ini V2. Variabel ini X boleh X boleh Y, kalau korelasi boleh X boleh Y. Ya, kalau di komparasi V1 V2. Nah, ini nanti dikerjakan lagi untuk finishingnya. Jadi ada dua penggunaan korelasi ya, dua penggunaan korelasi yang satunya untuk validitas, yang satunya untuk ini, yang sebelum ini untuk ini, untuk menghitung ini. Nah ini, yang satunya untuk ini, untuk mengambil kesimpulan, sama-sama menggunakan tabel tabel R sama ya, sama menggunakan tabel R-nya. Jadi ini yang X-nya nanti di sini, ini X-nya nih ya, ini ya masuk ya, di belakang sini ya, saya pindah ya, sama dengan dulu, saya banget, ini di sini, saya klik, saya enter, ini pindah sini ya, saya pindah. Nah, ini. Nah, ini data ini tadi. Datanya yang ini tadi, ini. Nah, ini. Ya. Data tadi di sini. Nah, ini yang kita gunakan sebagai variabel bebas. Ini nilai tadi, ya. Tadi kan kita bahas masalah IPK-nya misalkan ini ada IPK-nya di sini. Nah, ini ya, nilainya. Nah, ini nanti taruh di sininya. Di sini nilainya, ya. Boleh misalkan 3,4, misalkan 3,4 ya. Di sini saya pakai titik karena bahasa Inggris ya. Di sini misalkan 3,2 ya. Ini misalkan di sini 3,7 dan seterusnya gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kemudian dikorelasikan. Pakai yang gampang aja, pakai ini aja, yang korelasiin aja. Ini aja gampangin aja. Ini gampang banget ini. Ya, pakai ini aja. Nah, dikorelasikan, kemudian kita bandingkan dengan tabel R ya, R tabel. Nah, sampai ada kesimpulan secara signifikan ada hubungan. Nah, gitu ya. Atau secara signifikan tidak ada hubungan. Nah, gitu. Tuh, ini sudah sebuah langkah untuk kita skripsi skala kecil, skala mikro, skala kecil. Gitu ya, mahasiswa ya. Silakan dipelajari. Nah, silakan dipelajari. Kemudian apa? Ketika menemui kesulitan boleh tanya langsung di grup ya,
Anda melihat langsung di grup, nanti biar teman-teman yang mungkin menghadapi kesulitan yang sama bisa terwakili ya. Ada teman yang menghadapi kesulitan yang sama bisa terwakili, bisa apa? Ini apa? Bisa paham ya dengan kesulitan yang sama. Gitu ya. Ya, silakan. Yang mau bertanya? Halo? Silakan yang mau bertanya. Afan Zat, boleh di-share ke grup Zat yang untuk pertanyaan itu Zat. Contoh tadi setuju, sangat setuju, tidak setuju itu Zat. Iya, boleh. Tapi itu kontennya belum benar loh ya. Kontennya masih salah loh ya. Boleh. Lah kan saya sudah kirim ke grup untuk itu yang kemarin saya buat komparasi juga itu. Saya juga punya itu yang saya kirim ke antum tuh. Yang online offline itu loh. Tuh, hilang Pak. Ya dan nanti saya kirim insya Allah. Saya kirim. Ada beberapa nanti saya coba saya kirim dibuat ini apa dibuat perbandingan insya Allah ya dibuat contoh. Insya Allah saya kirim. Ayo silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan kuliahnya. Semoga manfaat. Segera cari, ya, segera cari judul. Insya Allah tadi permintaan dari teman antum tadi suruh ngirim tentang tadi itu contoh tadi. Insya Allah saya kirim beberapa ya, biar untuk perbandingan. Saya kirim beberapa, tapi belum tentu benar. Nanti kalau mau benarnya seperti apa harus dibahas dulu, ya. Harus supaya apa teman-teman yang lain juga tahu. Ya, gitu ya. Insya Allah sampai sini dulu kuliahnya mahasiswa. Semoga manfaat, semoga cepat dapat itu ya judul segera kirim ya. Semoga tetap sehat. Kita berharap dengan sehat itu kuliah kita jadi lancar ya. Yang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khair. Wa iyyakum.